Halo anak-anakku semua, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Harapkan anak-anak selalu sehat ya. Ya, dan ingat pesan Bapak tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, kemarin kita udah membahas tentang kaidah pencacahan atau aturan pencacahan ya. Nah, jadi diingat materi tersebut merupakan syarat untuk kita mempelajari materi peluang pada hari ini. Hari ini sebelum Bapak menjelaskan tentang bagaimana dan cara cari peluang itu, kita akan jelaskan dulu tentang potensi dasar atau yang akan anak-anak pelajari pada kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian makmum, baik itu peluang kejadian saling lepas, ataupun kejadian bersyarat dari suatu perbuatan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian materi. Demikian untuk kompetensi dasar untuk materi peluang yang akan kita pelajari. Nah, berbicara masalah peluang, tentu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sudah sering ketemu apa itu peluang. Tapi lebih jelasnya mari kita jelaskan. Nah, Bapak contohkan sebuah permainan backgammon adalah salah satu permainan yang menggunakan peluang. Jadi permainan ini membutuhkan peluang dan keahlian. Suku Babilonia kuno dari Mesir juga mempunyai permainan yang serupa. Mana dadu yang digulirkan merupakan unsur peluang dalam backgammon. Sedangkan cara tiap pemain mendapat skor atau nilai adalah unsur keahliannya. Begitu pula dengan pelemparan dan uang, koin uang ya. Jadi dalam situasi permainan atau percobaan, maka hasil adalah inti dari peluang itu. Ketika koin atau uang logam itu dilempar, hasilnya dapat berupa angka atau gambar yang muncul. Tidak ada yang lain. Kamu bisa mendapatkan 10 kali pelemparan, tetapi kamu juga akan tahu bahwa dalam banyak pelemparan, kamu akan mendapatkan hasil yang hampir sama dari angka dan. Nah, sebelum bicara masalah peluang, kita membahas dulu ada dua, yaitu ada namanya peluang sampel dan ada namanya kejadian. Yang pertama ya, ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan yang dilambangkan dengan S besar. Nah, Bapak contohkan di sini pada pelemparan dua mata uang logam, ada dua ya, di mana sisi-sisi uang logam adalah gambar dan angka. Tentukan ruang sampel sisi uang logam. Nah, jadi di sini dalam kasus ini ada dua uang logam yang dilempar bersamaan. Pada satu kali pelemparan tentu ada kemungkinan yang bisa terjadi. Apa aja kemungkinannya? Yang pertama bisa yang keluar adalah angka dan angka, yang kedua bisa gambar dan gambar, yang ketiga bisa gambar dan angka, yang keempat bisa angka dan antara gambar angka dan gambar angka dan angka gambar itu kejadian yang berbeda. Ya. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi dalam pelemparan dua buah uang itu adalah ada 4. Maka ruang sampelnya adalah 4. Dalam kasus yang kedua, ruang sampel sisi gambar. Nah, di sini kalau tadi secara umum, tapi dalam kasus ini yang diminta cuma berisi gambar. Tadi secara umum adalah ada 4. Dari 4 itu yang manakah yang berisi gambar? Minimal ada 1. Ya, jadi kemungkinan bisa terjadi keduanya tidak ada gambar, kita sebut dengan unsur 0. Ada satu gambar dan satu angka, kita sebut dengan unsur 1. Dan bisa aja keduanya gambar, kita sebut dengan unsur. Nah, demikian untuk ruang. Yang kedua yang kita bahas belum pelajari peluang adalah tentang kejadian. Suatu kejadian E adalah himpunan hasil yang dimaksud dalam suatu ruang sampel S. E subset dari S. Artinya, kejadian yang muncul merupakan bagian dari ruang sampel. Misalnya seperti tadi dadu, seperti tadi ya, uang logam. Jadi kejadiannya kan bisa muncul terjadi adalah ruang sampelnya angka dan gambar. Gambar
saja itu kita sebut sebagai suatu kegagalan. Nah, contoh lain, menarik selembar kartu bridge tanpa joker. Kartu bridge anak-anak tahu kan? Kartu bridge itu adalah kartu remi. Menarik tanpa joker. Hasil yang dapat diamati jenis kartu yang diambil. Ya, ruang sampel dari sebuah set kartu bridge atau kartu remi terdiri dari skop, kleper, hati, dan diamond. Itu waru kita sebut ya, kleper itu hati. Kleper itu keriting, hati itu jantung, dan diamond kita sebut dengan batik. Di ruang sampelnya ada 4 jenis. Jadi jika E1 merupakan kejadian menarik sebuah kartu diamond, maka E1 adalah diamond. Berapa banyaknya kartu diamond? Nana tahu ya, seperangkat kartu bridge itu terdiri dari 52 banyaknya, kemudian terdiri dari 4 jenis. Jenis berarti berapa? 52 dibagi 4 berarti 13. Berarti kartu diamondnya itu ya. Kemudian jika E2 merupakan kejadian menarik kartu warna hitam, maka E2 adalah skop dan kleper. Kenapa skop dan kleper? Karena skop dan kleper itu merupakan kartu remi yang berwarna hitam. Nah, baru kita membahas setelah kita sudah jelas mana kejadian dan mana sampel, kita akan membahas tentang peluang. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan N kali, dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi muncul A, yaitu NA, jika suatu percobaan menghasilkan N titik, contoh, yang masing-masing berpeluang sama dan kejadian A terjadi dengan tepat K cara, di mana K merupakan anggota dari titik contoh, maka peluang A kita rumuskan dengan PA sama dengan K per N. Nah, di mana K kurang dari sama dengan N. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh pertama, percobaan melambungkan sekeping uang logam 1 kali. Berapakah peluang munculnya gambar? Nah, sebelum kita mencari peluang, yang pertama yang anak-anak cari itu adalah ruang sampelnya. Melambungkan sekeping uang logam berarti ruang sampelnya ada 2, yaitu gambar dan angka. Kemudian kejadiannya adalah muncul gambar. Berarti muncul gambar berarti 1 kali karena pelemparannya 1 kali. Maka peluangnya kita rumuskan dengan PB sama dengan NB banyak B banyak kejadian B per banyaknya ruang sampel, yaitu 1/2. Contoh yang kedua, pada percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6, berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Nah, kita ketahui dadu itu bersisi 6, maka ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian munculnya mata dadu lebih dari 4, kita tahu itu disebut dengan kejadian. Kita tahu lebih dari 4 ada berapa? Ya, ada 2, yaitu angka 5 dan angka kejadiannya ada 2. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 kita simpulkan dengan PE sama dengan NE per NS. NE adalah 2, NS adalah 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Ya. Contoh yang lain seperti ini. Karena sebuah kantong berisi 2 bola merah, 5 bola putih, 3 berwarna biru. Dalam kantong diambil secara acak. Itulah peluang bahwa yang diambil bola biru. Karena di situ kita lihat ada 3 bola biru. Kita lihat di sini. NS-nya adalah semua yang ada di kantong tersebut. Ada 10. Yang biru ada 3, berarti 3/10. Begitu pula dengan kejadian bola putih. Kita buat dengan 5/10 sama dengan 1. Ya. Jadi demikian anak-anak pertemuan pada kali ini. Untuk latihan soalnya anak-anak bisa lihat di buku LKS yang sudah anak-anak pegang. Nanti kita diskusikan lewat WA grup kembali ya. Jadi Bapak Ari dengan para nanti. Terima kasih.